wisatawan datang ke Pangumbahan jauh-jauh dari Jakarta, dari mana-mana, hanya ingin menyaksikan dan melihat penyu-penyu itu mendarat ke pantai dan kemudian melakukan aktivitas ritual seperti biasa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dihiasi keindahan alam dan kekayaan hayati yang luar biasa. Di antara kekayaan itu ada makhluk-makhluk ikonik yang kini terancam punah. Mereka dilindungi karena peran pentingnya dalam ekosistem, di mana salah satunya sang penjelajah samudera yaitu penyu. Di ujung genteng Sukabumi, penyu menjadi salah satu simbol harapan. Berdiri sebuah pusat konservasi yang jadi garda terdepan perlindungan penyu. Penyu hijau adalah salah satu spesies utama yang hidup dan berkembang di kawasan ini. Reptil laut purba ini telah ada sejak jutaan tahun lalu. Untuk metode pengelolaan kawasan konservasi yang kita lakukan di sini, ya terutama secara teknis, kita melakukan perlindungan pantai peneluran penyu dengan habitatnya. Terus yang kedua, kita melakukan juga pengurangan polusi seperti sampah-sampah yang ada di pantai, melakukan beach clean up, pembersih-bersihan pantai dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, kita juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi penyu di Pangumbahan ini. Jadi untuk konservasi penyu sendiri ini kita sebagai instansi pemerintah ya, kita juga melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat seperti KKPS, Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi, untuk melakukan berbarengan program kegiatan konservasi ini. Pada dasarnya kita merupakan satuan pelayanan ya, jadi di bawah Dinas Kelautan Perikanan, dan untuk dari pemerintah sendiri itu sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program konservasi di Pantai Pangumbahan ini. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu sudah ada anggarannya dari pemerintah. Untuk rencana dinas sendiri, seperti yang saya tadi bilang, akan diadakan terus program reboisasi vegetasi bagi kawasan pantai yang terdegradasi ya di area Pantai Pangumbahan ini, serta mungkin peningkatan produksi tukik dari segi pergantian pasir dan peralatan yang lainnya. Untuk teknik pelepasan penyu atau anak tukik sendiri, sebetulnya itu kita menitik beratkan pada waktu pelepasannya ya, yaitu di sore hari, karena pada saat sore hari tersebut predator di laut itu aktivitas untuk mencari makannya sudah berkurang. Jadi dengan harapannya si tukik yang kita lepas ini bisa aman dari predator. Selain itu, untuk teknik pelepasan juga dari cara kita melakukan atau melepaskan itu tidak boleh dipegang dengan tangan. Pelepasan tukik itu kita rutin melaksanakan di pukul 17.30 dengan catatan apabila ada tukik yang menetas malam harinya, karena tidak setiap hari tukik itu menetas pada malam hari, sehingga tidak setiap hari juga dilakukan pelepasan tukik. Langkah awal yang kita ambil mengurangi perburuan liar itu yang paling pertama kita melakukan edukasi dan sosialisasi, dan itu merupakan tahap awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyu, sehingga perburuan perjualbelian telur penyu itu bisa tidak ada. Untuk peraturan pemerintah sendiri itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana di dalamnya itu
Semua tindakan yang memanfaatkan penyu atau perjualbelian penyu, telurnya, baik itu anggota tubuhnya, itu dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda. Untuk sejarahnya sendiri, pertama-tama konservasi penyu ini dikelola oleh swasta. Kemudian sekitar tahun 2009 sampai dengan 2017 dikelola oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Kemudian 2017 sampai sekarang dikelola oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang membawahi Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat tersebut cabang Dinas Kelautan Perikanan Wilayah Selatan yang kantornya berada di Kabupaten Tasikmalaya. Penyu yang pernah mendarat di wilayah konservasi penyu Pangumbahan yaitu penyu belimbing, penyu lekang, dan yang paling banyak penyu hijau. Dan untuk sekarang dari tahun 2015 sampai sekarang dominan penyu hijau. Kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terhadap nelayan mengenai pentingnya habitat penyu yang berada di perairan wilayah selatan, terutama di Kabupaten Sukabumi. Upayanya itu sebagai kita melakukan sosialisasi ya terhadap masyarakat, kemudian terhadap para nelayan, itu kan upaya-upayanya meningkatkan dan memberitahukan informasi-informasi mengenai pentingnya penyu dan pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan oleh orang-orang ya tertentu yang akan ada sanksinya, terutama sanksi hukum itu. Penyu dilindungi itu karena udah termasuk hewan yang hampir punah ya, sehingga pemerintah baik nasional ataupun internasional berkolaborasi bersama-sama dengan unsur-unsur stakeholder lainnya untuk menjaga, melestarikan konservasi penyu. Untuk pengambilan ataupun pemindahan telur penyu dari pantai ke ruang inkubasi yang berada di dalam komplek konservasi itu dilakukan secara tentatif. Bisa tiap hari, bisa seminggu, sehari itu bisa 5 sarang ataupun 20 sarang, ataupun seminggu bisa 3 sarang ataupun 4 sarang, artinya semuanya itu tentatif, tidak bisa ditentukan. Dan pun setelah penyu bertelur di wilayah pesisir pantai konservasi penyu Pangumbahan, oleh kami dan rekan-rekan petugas, si penyu tersebut telurnya itu direlokasi dan diinkubasi di ruangan penetasan yang telah disiapkan, yaitu yang berada di dalam komplek konservasi penyu Pangumbahan. Untuk masa penetasan itu sekitar 50-60 hari. Untuk tantangan sendiri jelas di sini induk penyu ketika bertelur sangat sensitif terhadap cahaya, dan pun untuk suara pun sama. Cuman yang paling penting jangan ada cahaya. Kalau ada cahaya, pasti si induk penyu tersebut tidak akan jadi untuk bertelur. Nah, penyu bertelur itu waktunya, jamnya pun tentatif ya. Kadang jam 6 sore, jam 7 malam, ataupun pagi pun sama, jam 6 pagi pernah terjadi. Kalau keseringan ya malam. Pantai Pangumbahan itu menjadi daya tarik wisata, sehingga kemudian menjadi daerah tujuan wisata. Karena itulah maka kemudian Dinas Pariwisata memiliki kewajiban untuk tetap menjaga agar Pangumbahan tetap memiliki kemampuan untuk mengkonservasi agar lingkungan bisa tetap terjaga. Kita mendorong lingkungan di sekitar bisa tetap nyaman, seperti menjaga mangrove tetap bisa tumbuh. Yang kedua juga aktivitas nelayan bisa kita pastikan
di tempat yang sudah ditetapkan, termasuk juga pengamanan agar lokasi tadi tidak dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi yang merusak bahkan mengganggu ekosistem dari penyu itu sendiri. Kebijakan yang dibangun untuk Pangumbahan ini tetap bisa dijadikan sebagai lokasi pendaratan, salah satu diantaranya adalah dengan proses penyadaran, mengikut sertakan mereka dalam setiap aktivitas kegiatan. Yang kedua, tentu juga berdialog, berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka punya kesulitannya di mana, sekaligus juga kita sampaikan bahwa ini anugerah alam, ini titipan dari masyarakat dunia agar bisa tetap terjaga. Karena apabila kemudian penyu hijau yang dilindungi ini terganggu, maka kemudian akan mempengaruhi mata rantai yang lainnya, dan ini tentu saja juga menjadi persoalan bagi siklus kehidupan. Konservasi ini tidak hanya menjaga habitat penyu, tapi juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya ekosistem laut, tentang tanggung jawab kita untuk menjaga kehidupan. Di sini, tukik-tukik kecil, anak penyu yang baru menetas, dirawat dengan hati-hati sebelum akhirnya dilepaskan kembali ke lautan bebas dengan harapan mereka akan kembali suatu hari nanti. Harapan saya ke depannya semoga konservasi penyu di Pangumbahan ini semakin baik lagi dalam pengelolaannya sehingga menjadi inspirasi bagi kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Pesan saya kepada masyarakat di luar sana, mohon untuk menjaga selalu kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Karena kita ketahui juga kalau penyu itu termasuk salah satu hewan yang penting bagi ekosistem di laut. Apabila ekosistem di laut itu banyak penyu, maka di laut tersebut akan banyak atau beragam ikan-ikan yang bukan mungkin ya, tapi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi nelayan. Pesan yang saya sampaikan kepada masyarakat yaitu terhadap konservasi penyu. Penyu wajib kita lindungi, kita lestarikan, karena penyu ini merupakan ikon khususnya di Kabupaten Sukabumi. Karena penyu ini untuk mendarat dan bertelur itu hanya di pantai-pantai tertentu saja. Dan pun terhadap ekosistem laut pun penyu sangat membantu dalam proses rantai kehidupannya. Kami menghimbau kepada semua untuk turut serta menjaga. Pun apabila ada wisatawan yang datang, wisatawannya dalam posisi tetap menjaga agar aktivitas penyu-penyu dimaksud turun ke pantai untuk kemudian bertelur tidak terganggu. Yang kedua juga tentu saja juga bisa mengedukasi kita semua agar telur-telurnya kemudian bisa tetap dijaga, tidak dikonsumsi atau kemudian diperjualbelikan. Kegiatan konservasi ini melibatkan banyak pihak, dari petugas, relawan, hingga masyarakat lokal. Semuanya bersatu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perburuan liar, tidak ada lagi perdagangan telur, dan penyu bisa hidup aman di rumahnya sendiri. Kita mungkin tak bisa menyelamatkan semua, tapi kita bisa memulai dari satu pantai, dari satu tukik, dari satu langkah menuju masa depan yang lebih lestari.